kamu bisa kepikiran untuk ke Taiwan gitu? Soalnya buat operasi anak sama buat kedua orang tua kayak gitu. Operasi apa itu? Dia tuh lahir nggak sempurna, Cek. Dia tuh suka ngeluh kayak gini kalau pulang sekolah, pulang ngaji tuh, Mama nggak mau sekolah, nggak mau ngaji. Kenapa? Ya suka diejek sama temen-temen gitu. Kenapa hidung Diva miring, giginya nggak ada, kayak gitu. Halo guys, balik lagi ke podcast Ngoceh. Kali ini Cice kedatangan salah satu narasumber. Aslinya dari mana, Mbak? Dari Jambi. Dari Jambi. Wow, ini seberang pulau ya? Iya. Bener? Iya. Kamu datang ke sini juga nyebrang berarti? Iya, nyebrang. Wow. Kamu tahun ini usia berapa? 30. Udah berkeluarga? Udah cerai. Udah cerai? Iya. Tapi punya anak? Punya satu. Boleh diceritain sedikit nggak pengalaman kamu sebelum kamu masuk ke LPK Hongyan ini? Sebelumnya kerjanya di Bandung jualan. Jualan apa tuh? Jualan seblak, donat, roti, kayak gitu. Depan sekolahan sih, jajan-jajanan anak sekolahan kayak gitu. Oh, itu usaha kamu sendiri? Iya, apa? sendiri. Kenapa dari Jambi bisa jauh banget ke Bandung? Ada saudara mama di sana. Oh, Gitu. jadi ngerantau lah ke Bandung. Merantau di Bandung ya. Tahu LPK Hongyan ini dari mana? Dari TikTok. Dari TikTok? Iya. Kalau untuk dari segi fasilitasnya gimana? Fasilitas LPK-nya? Iya. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Enak. Sebelum kamu berpikir untuk LPK Hongyan, kamu pernah nggak kayak scrolling LPK lain? Iya, pernah. Pernah, cuman terakhir kamu tetap milihnya si Iya, di Hongyan. Hongyan ini. Iya. Oke, tapi pas kamu nyampe nyatanya Sesuai ya. Betah sih jadi LPK. Betah, tapi Iya. jangan sampai kebetahan Enggak nanti juga. masyarakat ya kan. Kok kamu bisa kepikiran untuk ke Taiwan gitu? Soalnya buat operasi anak sama buat kedua orang tua kayak gitu. Operasi apa itu? Dia tuh lahir nggak sempurna, Cek. Jadi dari lahir emang sudah seperti itu gitu ya? Iya, udah dioperasi sih, umur 3 bulan udah operasi pertama, terus ada kelanjutannya nanti operasi selanjutnya gitu. Jadi itu butuh biaya, jadi saya karena udah nggak ada suami juga harus cari buat biayanya gitu, Cek. Kenapa kamu berpikir untuk ke negara Taiwan gitu? Kenapa nggak negara kayak Korea atau Jepang? Aku lihat-lihat itu prosesnya lama, Cek. Lama ya? Lama, sedangkan aku tahun depan itu harus udah punya uang, anakku harus udah operasi gitu. Jadi kamu ngejar target kayak. Iya. Kalau boleh tahu kondisi anakmu tuh, sorry ya, fisik doang, bisa ngomong seperti biasa? Fisik cacatnya itu ini sumbing. Jadi untuk komunikasi juga ada? Enggak terbatasan, dia sumbingnya cuma dari sini aja, bawah situ sampai gusi aja gitu. Kalau bibirnya udah dioperasi, tinggal gusi sama hidung. Sama hidungnya tuh jadi kayak miring sebelah kayak gitu. Tapi komunikasi masih biasa? Masih biasa. Apa kata-kata anak kamu pas kamu bilang mau berangkat ke Taiwan? Ya kalau dia mah bilang, Mama nggak apa-apa dipakai gini gitu. Jangan taunya saya kerja ke Taiwan itu buat jajan. Mama nggak apa-apa Diva nggak jajan. Yang penting Mama di samping Diva gitu. Tapi kan dia belum ngerti gitu. Cuman kalau dia kan udah sekolah tuh, Cece, udah TK, udah ngaji. Tapi dia tuh suka ngeluh kayak gini. Kalau pulang sekolah, pulang ngaji tuh, Mama nggak mau sekolah, nggak mau ngaji. Kenapa? Ya suka diejek sama temen-temen gitu. Kenapa hidung Diva miring, giginya nggak ada, kayak gitu. Saya sebagai ibu ya sakit hati gitu. Nggak ada ibu yang mau melahirkan anak cacat, nggak ada. Cuman itu kan kembali lagi itu ciptaan Tuhan gitu. Ya untuk kedepannya kan itu bisa bukan disempurnain ya, bisa diperbaiki gitu aja, bisa dioperasi gitu. Kita sebagai ibu berusaha semaksimal mungkin lah, pokoknya buat anak kita sendiri. Iya, betul. Awalnya anakmu ini dia harapannya pengen kamu tetap di samping. Iya. Cuma kamu udah kasih pengertian lah ya, dan dia udah paham. Mungkin nanti dia gede juga berinya waktu pasti paham kenapa ibunya pergi gitu. Demi kebaikan dia juga kayak gitu. Terus saya juga nggak tega, Ceh, dengernya kalau dia diejek, ya kayak dibully sama teman-temannya, nggak tega ya sebagai ibu. Aku relate banget sih. Aku juga seorang ibu, jadi aku benar-benar bisa relate banget sama kamu. Iya. Kalau kedua orang tua kamu kondisi masih sehat? Kalau bapak sehat, mama juga udah enggak, makanya kayak nanggung pengen berobatin mama, pengen iniin anak gitu. Semoga ada jalan lah. Amin, amin ya Allah. Ibu sama bapak kondisi usianya udah dibilang 70, itu tuh masih kerja ke hutan gitu. masih kerja Iya ke kan hutan. di Jambi kan nyadap karet itu loh, Ceh, masih tua tapi harus masih ke hutan kayak gitu. Ya pengennya aku kalau aku udah kerja ke Taiwan, mereka diem di rumah gitu, udah aja ngasuh anakku aja kayak gitu. Biarin aku yang kerja, aku kan masih muda, tenaga masih kuat kayak gitu.
Tapi waktu kamu mau berangkat ke luar negeri, reaksi orang tua kamu tuh apa? Ya awalnya ngelarang, kenapa harus jauh-jauh, kenapa nggak di sini? Kataku kalau di sini di Indonesia itu kan gaji kecil, mana susah. Aku juga udah coba ngelamar ke sana ke sini, nggak ada yang nerima. Mungkin ya ketambah umur juga, mungkin gitu. Kalau mama tadi kamu bilang rada kurang sehat juga ya. Itu mama kenapa? Gula, diabetes. Gula, diabetes. Ya, diabetes. Ada minum obat nggak itu? Ya itu enggak, Cuma jaga kalau makan. ada uang baru beli obat, kalau enggak ya enggak gitu. Berarti cuma jaga makan aja ya? Iya, cuma jaga makan aja gitu. Apa mimpi terbesar kamu yang ingin kamu capai dari hasil bekerja di Taiwan? Untuk sekarang sih ya itu tujuannya pertama aku pengen buat orang tua aku diem di rumah, operasi anak, biaya anak dulu ke depannya. Kalau ya ada lebih syukur-syukur aku punya kebun sawit gitu. Dan seterusnya ya banyak lah, pasti kalau udah punya uang mah pasti banyak keinginan yang lain gitu, Cek. Ada nggak hal yang ngeberatin kamu sebelum kamu berangkat Taiwan? Ya anak aja sih, biasanya kan nggak pernah dari bayi full gitu, saya yang ngasuh, saya yang apa gitu. Sekarang tiba-tiba pisah itu ya berat gitu. Berasa Kangen, pengen peluk, pengen cium. Tapi kamu masih biasa ada call-callan nggak? Iya, sama anak? masih video call. Masih ya? Masih, tapi kadang nggak mau ngomong, kadang mau ngomong gitu. Apa harapan kamu setelah sampai di Taiwan nanti? Harapannya lihat orang-orang yang aku sayang bahagia, nggak kesusahan lagi, itu udah membuat aku bahagia, Cek. Sama inilah ya, semoga dapat majikan yang baik. Oh iya, amin. Iya. Iya, itu. Dan yang cocok lah sama Iya. kamu, jadi bisa betah-betah. Iya, kalau bisa sih nggak ganti-ganti majikan, itu aja datang dari sampai finish itu. Apa tambah lagi juga di situ aja pengennya, tapi nggak tahu ya, Cek ya. Selain untuk keluarga, ada nggak sih yang kamu pengen untuk diri kamu sendiri gitu loh? Belum kepikiran sampai sana. Sekarang cuman kayak kasihan aja lihat orang tua sama anak aja gitu. Yang penting orang tua sama anak ya. Iya, lebih kayak mau ngutamain mereka dulu dibanding aku gitu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nontonin podcast Cece, yang udah dengerin kisahnya dari narasumber Cece. Thank you juga waktunya ya, udah mau sharing sama teman-teman Cece. See you on the next podcast guys. Bye-bye.